atas bawah, up and down, ya kan? Atau dia bisa geraknya melingkar, dan nah kamu bisa tulis buat sendiri. Nah lalu kamu tulis lagi. Oh ini dia. Kalian mesti tulis ya, bahwa catatan tulis yang berupa bawahnya, gitu ya. Kalau kamu nggak bisa. Jadi gimana cara baginya? Kalian tulisnya gimana sih? Kalau kamu belajar, misalkan ya seperti ini, kondisinya apa? Kamu bisa buat ini matanya, bola matanya ya, pupil matanya itu dia bergerak ya. Kemudian gimana kamu cara tulisnya? Membaginya, nistagmus ini matanya gerak nih, geraknya kemana gitu kan? Ya, kamu bisa tulis dia geraknya samping, bisa nggak? Kiri kanan, udah. Side by side gitu ya. Kemudian kamu mau tulis nih side by side supaya kamu tahu lah istilahnya. Kemudian atas bawah gitu kan, atas bawah down. Kemudian circle emotion. Nah, circle emotion atau melingkar gitu ya, atau berputar lah ya, gerakan melingkar ya. Nah kemudian si nistagmus ini bisa diakibatkan oleh apa tadi? Ada dua jenisnya kan? Nah, ada dua jenisnya. Kamu bisa buat, kamu buat lagi diagramnya. Ada dua jenisnya. Ada yang bawaan, ada yang didapat. Ya? Ada yang bawaan, ada yang didapat kan? Nah yang bawaan nanti bisa dilihat lagi. Oh ini akibatkan oleh apa misalkan? Nah, kan bagi-bagi seperti ini cabang-cabang gitu loh, sehingga kalian tidak susah ingatnya. Sama istilah-istilahnya kamu tulis bawaan dia infantile, infant itu kan bayi gitu kan. Nah ini dia supaya dapat gitu. Kamu lihat bawaan, bawaan penyebabnya bisa jadi karena anak tersebut lahir dengan katarak gitu ya. Kamu bisa buat nih, bawaan anak lahir dengan masalah katarak, dan atau anak lahir dengan masalah Down syndrome, atau ada masalah dengan otaknya, dan atau masalah lainnya yang masih tidak diketahui ya. Kalau didapat gimana? Didapat bisa saja diakibatkan oleh penyakit, biasa diakibatkan oleh cedera pada otak, dan bisa diakibatkan oleh alkohol, mungkin juga oleh obat-obatan. Kamu bisa tambahkan di sini. Ini ada loh diagramnya, kamu ada petanya. Kalian bisa. Paham ya? Bisa ya buat sendiri. Itu nggak harus ikut itu, kamu buat versi kamu sendiri gitu ya. Yang mudah kamu ingat. Nah ini beberapa yang perlu ditanyakan. Apakah matanya yang bergerak itu terjadi belakangan ini atau sejak lahir? Nah kalau terjadi belakangan ini, maka dia masuk kategori yang mana? Didapat. Kalau dia terjadi sejak lahir, maka masuk kategori bawaan gitu ya. Bisa bedakan ya? Nah bisa bedakan. Kemudian juga tanya, penglihatan kamu bagaimana gitu, penglihatannya seperti apa? Biasanya tidak jelas gitu ya. Biasanya penglihatannya tidak jelas, kemudian dengan mata itu nggak kelihatan sama sekali. Karena dia nggak bisa gerak kan, nggak bisa diam kan, susah untuk fokus. Nah tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kamu juga bisa tambahkan nanti. Matanya selalu gerak nih. Matanya selalu gerak, kemudian gerakannya itu mungkin diam sesaat gitu ya, ketika dia melihat pada arah tertentu. Kalau dia melihat pada arah tertentu, ya gerakannya bisa berkurang gitu ya. Kemudian kepalanya
dimiringkan gitu ya, jadi orangnya melihat kepalanya miringkan. Nah ini tanya, kalau ditanya apa yang harus kamu lakukan kalau ketemu kasus seperti itu? Nah tetap ukur penglihatannya, penglihatan pada kedua mata ya, pada mata kanan dan mata kiri. Kemudian cari tahu nih, jadi pelajari tentang riwayat kasusnya, ya, riwayat kasus. Jadi telusuri ini, jadi tentang riwayat apakah dia punya masalah tersebut juga pada keluarga gitu, ya. Jadi pelajari riwayat kasusnya. Fokusnya terutama pada riwayat keluarga, ya. Jadi fokus pada riwayat keluarga. Nah, jadi kalau dia kapan kita harus memberikan rujukan. Kalau dia kejadiannya baru gitu ya, kemudian dia baru terjadi, maka sebaiknya dirujuk ke tenaga profesional gitu ya, atau ke oftalmologis atau mata. Kemudian juga kalau dia terjadi baru dilihat gitu ya, kalau dia pada anak nih atau pada dewasa, kelihatan kok matanya udah mulai ada gerakan gitu, nggak stabil gitu ya, maka itu juga dikasihkan rujukan. Karena itu bisa jadi petanda tuh katanya, karena petanda adanya masalah serius pada mata atau pada otak. Jadi ada masalah serius pada mata atau otak. Nah ini yang perlu kamu ketahui. Jadi ada istilahnya tadi. Yang pertama namanya tentang cross eye, ya. Cross eye tadi namanya tadi kan strabismus, squint, atau tropia. Ya. Jenis-jenisnya ada isotropia, ada exotropia, ada hipertropia, ada hipotropia, ya kan? Dan ini nistagmus lagi, dia matanya gerak. Nah ada satu lagi nih yang terkait juga, jadi dia ini namanya amblyopia. Nah, amblyopia ini mungkin yang sering dikenal nih sebagai lazy eyes, ya. Jadi dia mata malas. Jadi dia amblyopia ini jadi mata yang ambliopik, katanya mata yang ambliopia dia susah untuk melihat dengan jelas, bahkan jika kita koreksi dia matanya, ya. Bahkan jika matanya kalau ada refraksi errornya dia koreksi pun juga susah melihat dengan jelas. Nah ini terjadinya kenapa sih gitu kan? Jadi kalau ketika anak-anak itu lahir, katanya otaknya yang bagian yang ngatur tentang penglihatan visual itu masih belum berkembang dengan baik gitu. Dan itu dia berkembang dengan sempurnanya setelah dia umurnya 8 tahun. Jadi dia otak ini terus berkembang nih, ya, sampai si anak itu berumur 8 tahun. Nah kalau dia punya masalah, jadi tadi saya cerita gitu ya, kalau dia punya masalah dengan penglihatannya dan tidak dikoreksi, misalkan atau nih jika salah satu matanya tidak bermasalah gitu ya, akibatnya tadi apa? Sinyal dari matanya ya kan ke otak yang bagian prosesnya itu makin lama makin lemah, ya, karena otak kasih perintah, oh dengan yang ini nggak bisa nih dilihat jelas gitu ya, dia susah untuk menyatukan image yang ditangkap oleh kedua mata, ya, sehingga cenderung oleh otak dia akan terimanya yang dari mata yang melihat dengan jelas, ya. Akibatnya ini terabaikan, yang tidak jelas ini ya terabaikan, lama-lama sinyalnya melemah sehingga mata yang satu ini tidak berfungsi gitu, sehingga istilahnya disebutnya mata malas. Nah itu yang apa yang perlu kamu ketahui gitu ya. Kemudian jadi kalau misalkan ini kejadiannya terjadi pada anak-anak nih, kemudian ketika anak itu sudah dewasa ya, ketika dia sudah dewasa kita coba koreksi ini, tetap aja sulit gitu ya, dia akan tetap memiliki masalah dengan penglihatannya. Karena apa? Karena tadi otaknya sudah tak mampu lagi gitu ya untuk menginterpretasi, nah, jadi karena sudah ada masalah. Nah jadi karena masalah dengan lintasan tadi, lintasan dari mata ke otaknya, lintasan visualnya. Tapi bagaimana kalau dia
kejadian ini pada orang dewasa. Jadi tadi kan anak-anak nih, kalau kejadiannya pada dewasa gimana? Kalau pada dewasa, kalau dia mengalami kalau tadi ya anak-anak ya, kalau anak-anak tadi kita cerita kan, kalau si anak-anak itu dia mengalami gangguan penglihatan nih ketika dia masih kecil, kami tidak dikoreksi gitu kan, ada kecenderungan dia bisa menjadi mata malas. Tapi kalau pada dewasa, kalau matanya punya penglihatannya jelek, bisa jadi ambliopia nggak? Nah, kalau dia udah dewasa nih, udah dewasa lah ya, cuma waktu kecil nggak ada masalah ya. Dewasa, penglihatannya jadi jelek nih, salah satunya, gitu kan? Bisa jadi ambliopia nggak? Tidak jadi ambliopia kenapa? Tidak jadi ambliopianya kenapa? Karena sudah besar. Kalau seumpamanya yang salah satu mata minusnya tinggi, yang satu minusnya rendah, itu termasuk ambliopia Belum tentu. Nah, kalau dia udah dewasa, misalkan anggaplah udah dewasa nih, minusnya tinggi, bener satu enggak gitu, bisa jadi bisa ambliopia kan? Karena biasa didapat dari pas dia lahir. Karena kalau dia udah dewasa gitu kan, misalkan waktu anak-anak nih matanya normal nih, artinya apa? Artinya lintasannya sudah terbentuk kan? Iya enggak? Lintasannya, otaknya sudah terbentuk kan? Udah jalurnya sudah tidak ada masalah gitu. Tapi ketika dia terjadi masih anak-anak, itu kan otaknya masih berkembang kan? Sampai dia tadi umur 8 tahun ya. Makanya itu yang bisa membentuk dia jadi mata malasnya. Kalau udah dewasa, ya dia udah terbentuk, ya enggak? Jadi udah terbentuk, jadi nggak ada ambliopia, nggak ada kandungan ambliopia. Nah, jadi kenapa tadi bisa ada ambliopia gitu kan? Nah, ambliopia itu ya, ambliopia itu dapat terjadi karena adanya masalah pada masa anak-anak nih, sehingga dia tidak bisa melihat dengan baik. Dan jadi masalahnya itu bisa terjadi apa? Jadi misalkan pada anak-anak nih matanya ada juling, tidak dikoreksi. Karena dia matanya juling, tidak dikoreksi, mata yang juling ini nanti penglihatannya tidak baik nih, ya. Mata yang ada julingnya, karena dia tidak baik, karena tidak jelas, maka otak sinyal yang dari mata tersebut makin lama makin lemah, ya. Makin lama makin lemah sehingga dia matanya tidak digunakan lagi, timbul ambliopia. Kemudian bisa terjadi karena distaknus tadi waktu kecil, dan matanya karena dia tidak susah untuk fokus kan, tidak difungsikan kan, nah itu juga bisa menyerang ambliopia. Atau karena dia punya gangguan refraksi, minusnya ada minus nih ya di kecil, tapi tidak dikoreksi. Nah tadi jadi akibatnya apa? Mata yang satu misalkan melihatnya jelas ya kan, mata yang satu melihatnya tidak jelas. Nah akibatnya sinyal dari mata yang tidak jelas itu makin lama makin lemah gitu kalau dibiarkan terus, timbul mata malas. Nah ini bisa juga terjadi karena di waktu kecil ada masalah, misalkan salah satu matanya ada katarak. Sampai sini bisa ya? Paham ya? Jadi istilah-istilahnya ya. Kemudian ketika ketemu kasus ini ya, nah kasusnya kan biasanya pada saya juga kemarin ini ketemu gitu, jadi dia udah SMA gitu kan, dia bilang matanya mata malas, tapi kok makin lama minusnya makin besar, makin bertambah gitu kan. Ya itu tadi karena dia tidak digunakan, ya, dia tidak digunakan matanya. Nah jadi ini yang beberapa hal yang kamu tanyakan nih ketika ketemu nih, kapan kamu merasa penglihatan ini menjadi tidak jelas, ya. Nah, kemudian kalau apakah kamu selalu memiliki penglihatan yang tidak baik nih pada mata yang ini nih ya?
Kemudian apakah terjadinya akhir-akhir ini atau udah lama gitu. Nah, kemudian bisa tanya ke orang tuanya, apakah si anak tersebut lihat bukunya dekat gitu ya? Nah, ini gejalanya. Kalau gejalanya dia memiliki penglihatan yang jelek, biasanya kebanyakan pada salah satu mata, kebanyakan pada salah satu mata, tapi bisa aja terjadi pada kedua mata. Nah, kemudian matanya kemungkinan nyimpang gitu ya, jadi matanya nggak sejajar. Kemudian kadang anak-anak itu tidak nyadar gitu ya, kalau dia memiliki masalah penglihatan dengan salah satu matanya, dan ya baru tersadarnya ketika dia sudah besar, besar. Karena tadi kalau kecil-kecil kan nggak merasa ya, udah pakai cuma mengandalkan satu mata aja nih, lama-lama mata yang satu jadi tidak berfungsi, jadi tidak berfungsi, jadi mata malas. Jadi itu yang beberapa hal yang bisa kamu lihat. Nah, kemudian tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya kamu udah tahu lah tadi. Dia matanya bisa jadi karena dia strabismus tadi kan, matanya nyimpang, ya. Kemudian si anak kalau mata yang bagus misalkan ditutup gitu ya, nah, dia udah susah untuk melihat, ya. Kalau mata yang bagus kan ditutup, nah, kemudian si anak itu cenderung menutup matanya yang tidak bagus itu tuh untuk melihat dengan jelas. Jadi matanya malasnya ditutup nih ya, supaya dia bisa melihat dengan jelas. Nah, kemudian dia suka memiringkan kepalanya. Nah, ini yang kamu bisa lihat. Apa yang perlu kamu lakukan? Nah, ukur nih tadi ketajaman visual pada kedua mata kanan dan mata kiri. Kemudian cek ketajaman visualnya tadi dengan pinhole. Nah, lalu ini bisa juga nanti ketika kamu sudah belajar bagaimana ngecek fundus gitu ya, cek matanya pakai oftalmoskop untuk tahu dia sehat atau enggak. Jadi kita cek pakai oftalmoskop itu melihat ke dalam retinanya ya, kesehatan matanya. Kemudian lakukan cover test yang tadi saya cerita, yang ditutup sebelah ya, tutup sebelah ya, gerakannya gimana, tutup satu lagi. Nah, jadi kalau dia punya amblyopia, nah anak-anak yang punya amblyopia maka perlu nih dilakukan. Nah nih, kalau dia punya amblyopia maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ya, jadi lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Nah, kemudian kalau dia kelihatannya tidak menunjukkan, tidak bisa ditingkatkan, maka kita harus kasih rujukan ke ophthalmologis, gitu kan? Nah, kadang anak-anak kalau dia masih kecil nih dengan amblyopia disarankan nih untuk memakai tutup mata patch, ya, pada mata yang mana? Yang aktif atau yang amblyopia? Yang aktif. Ditutup matanya yang aktif supaya matanya ini yang satu ini bisa aktif kembali, ya, supaya kalau matanya yang aktif ditutup artinya dia cuma terima sinyal, otaknya terima sinyal dari mata yang tidak aktif tadi, kan, yang malas tadi kan. Jadi supaya dia bisa di training nih, ya, dilatih supaya matanya itu bisa aktif. Nah, kemudian ya itu kalau dia pemakaian dengan tutup mata itu pakai patch, itu tuh perlu mengikuti aturan yang baik gitu ya. Nah, ada aturannya. Ini yang seputar tentang amblyopia nih. Nah, kemudian kalau kamu ditanya nih, kamu dikasih pertanyaan, akhirnya kamu sudah bisa jawab sekarang kan? Sebutkan katanya 3 istilah yang dipakai untuk mata yang tadi cross eye. Sudah tahu namanya ya? Sudah tahu namanya apa? Strabismus, Swin, tropia, ya kan? Sudah tahu namanya. Nah, kemudian dia tanya penyebabnya apa sih? Penyebab si matanya tadi sampai dia bisa ada strabismus?
gitu ya. Kemudian ada gangguan refraksi yang tidak dikoreksi gitu kan. Ada gangguan refraksi yang tidak dikoreksi.